Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Bambang Ferdiansyah, masih di channel yang sama, Bambang Ferdiansyah Laut. Sahabat-sahabat semua, kita kembali membahas desa. Karena kenapa? Karena saya sudah kangen banget nih dengan pembahasan-pembahasan yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Tapi kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Coba kita nanti akan kaitkan dengan sesuatu yang sedang ramai dibahas di media sosial, yaitu desa, kegiatan desa. Nanti kita akan kaitkan dengan aksi Kang Deddy Mulyadi yang dalam hal ini sedang membersihkan sungai dan membongkar bangunan-bangunan liar di bantaran sungai. Kenapa? Karena ini menarik, sahabat-sahabat. Ada pola yang sama antara apa yang dilakukan di desa dengan reaksi orang-orang terhadap aksi Kang Deddy. Nah, setiap ada upaya perbaikan, pastinya ada yang tidak suka. Setiap ada yang bertanya, pasti ada yang dianggap mengganggu. Ini masalah mentalitas yang lebih dalam. Anti kritik dan enggan berubah. Di banyak desa, sahabat-sahabat, ketika masyarakat bertanya tentang pembangunan atau anggaran desa, mereka malah dianggap sebagai orang yang cari masalah. Benar nggak? Bahkan ada yang sampai dimusuhi oleh perangkat desa, persis seperti ketika Kang Deddy membongkar bangunan liar. Ada pihak yang tidak terima meskipun mereka jelas melanggar aturan. Maka hari ini kita akan bahas mentalitas anti kritik di desa. Begitu sahabat-sahabat. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pembangunan dan kenapa perubahan sering ditolak? Meskipun jelas demi kepentingan bersama. Ini ada kesamaan antara aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di desa terhadap perangkat dan pegawai desa dengan masyarakat yang merasa terganggu atau ketika Kang Deddy melakukan perbaikan-perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Oke, sahabat-sahabat semua, kita semua ingin desa yang maju, tapi kenapa banyak desa masih stagnan atau diam atau tidak bergerak ya? Begini sahabat-sahabat, salah satu jawabannya adalah minimnya kontrol dan kritik dari masyarakat serta budaya pemerintah desa yang selalu tertutup. Nah, di satu sisi masyarakat seringkali ingin bertanya tapi takut untuk bertanya atau mengkritik. Ya, takutnya apa? Takut dimusuhi, takut tidak dilayani jika punya urusan di desa. Ini yang akhirnya membuat banyak kebijakan berjalan tanpa pengawasan. Begitu. Jadi di sisi lain banyak perangkat desa yang belum siap menerima kritik. Mereka merasa kalau ada warga yang bertanya berarti tidak percaya terhadap pemerintah desa. Padahal kritik itu bukan berarti tidak percaya, tapi justru bentuk kepedulian agar desa, khususnya desa yang memang banyak dikritik itu adalah agar desa lebih baik. Begitu sahabat-sahabat. Coba, mari kita tarik ke contoh yang lebih luas. Kang Deddy Mulyadi ketika membersihkan sungai dan membongkar bangunan liar, niatnya jelas baik. Ingin lingkungan lebih bersih, sungai tidak tersumbat, dan bencana bisa lebih dicegah. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang marah, banyak yang tidak terima, bahkan ada yang melawan. Begitu. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita akan bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Bagaimana budaya anti kritik ini terbentuk, sahabat? Kenapa perangkat desa cenderung menutup diri? Dan apa dampaknya jika ini dibiarkan terus-menerus? Sahabat-sahabat semua, mari kita lihat bagaimana mentalitas anti kritik ini dibentuk atau terbentuk di desa. Jadi budaya feodalisme yang masih kuat, banyak desa masih mempertahankan pola pikir lama, di mana kepala desa dan perangkat desa dianggap sebagai penguasa yang tidak boleh diganggu, gitu sahabat. Jadi ini udah bagaikan raja gitu yang tidak boleh diganggu. Masyarakat bertanya atau mengkritik dianggap tidak sopan, bahkan seperti menentang kewenangan mereka. Kurang pahamnya tentang transparansi dan akuntabilitas. Padahal aturan sudah jelas. Undang-undang desa dan berbagai regulasi mengamanatkan transparansi dalam penggunaan dana desa. Tapi di lapangan, informasi seringkali tidak bisa dibuka dengan alasan warga tidak perlu tahu. Atau sudah ada yang mengurus lah, jangan banyak tanya. Akibatnya apa? Masyarakat jadi enggan bertanya dan perangkat desa semakin nyaman dalam ketertutupannya. Takut kritik berujung balas dendam. Nah, ini masalah serius, sahabat. Banyak warga takut mengkritik karena khawatir jika nanti ada urusan di desa, mereka akan dipersulit.
Misalnya saat mengurus administrasi atau mengajukan bantuan sosial. Nah, ini yang menjadi sebuah ketakutan juga karena sering menjadi bahan ancaman di kemudian hari. Hal ini mirip dengan situasi orang-orang terhadap Deddy Mulyadi ketika membersihkan sungai. Seharusnya masyarakat mendukung karena ini demi kebaikan bersama. Tetapi justru ada yang melawan dan menuduh Kang Deddy sebagai biang masalah begitu tuh. Nah, lalu yang kemudian minimnya partisipasi masyarakat. Karena takut dan enggan bertanya, akhirnya masyarakat tidak mau melihat atau tidak mau terlibat dalam pembangunan desa. Musyawarah desa hanya jadi formalitas, tidak ada diskusi yang kritis, dan keputusan seringkali hanya diatur oleh segelintir orang. Lalu apa dampaknya? Korupsi dan penyimpangan anggaran semakin mudah terjadi. Nah, program pembangunan berjalan asal-asalan tanpa evaluasi dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin turun. Ingat sahabat-sahabat, kalau dibiarkan, desa kita tidak akan pernah maju. Lalu solusinya seperti apa? Perangkat desa harus belajar menerima kritik. Jangan takut diawasi karena itu justru bentuk kontrol, sahabat. Bentuk kontrol apa? Bentuk kontrol agar pembangunan berjalan lebih baik. Jadi masyarakat itu harus berani bertanya dan ikut apa? Ikut serta dalam musyawarah desa. Jangan biarkan desa dikuasai oleh segelintir orang yang tidak transparan. Begitu sahabat. Perbanyak edukasi tentang hak-hak masyarakat dalam pemerintahan desa. Kalau kita semua paham aturan, tidak ada lagi ruang untuk manipulasi atau penyimpangan. Di bagian kesimpulan dan penutup, saya akan merangkum inti dari pembahasan ini dan mengajak sahabat-sahabat semua untuk mulai berani bersuara demi desa yang lebih baik. Oke, saya sengaja ambil video ini atau gambar ini di suasana yang sore yang sangat cerah, yang adem begitu. Jadi ini nuansanya sangat bagus lah. Boleh nanti sahabat-sahabat semua merekomendasikan di mana nanti kita akan melakukan ambil video gambar. Oke sahabat-sahabat semua, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa budaya kritik di desa menjadi penghambat utama dalam pembangunan dan transparansi anggaran. Ada 3 masalah utama. Perangkat desa yang belum siap menerima kritik. Masyarakat yang takut bertanya karena khawatir dimusuhi. Lalu, minimnya keterlibatan warga dalam proses pembangunan di desa. Jadi, akibatnya apa? Akibatnya pembangunan desa seringkali berjalan tanpa pengawasan yang cukup. Anggaran desa tidak dikelola secara maksimal dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya pemerintah di desa. Jadi sahabat-sahabat semua, padahal kritik bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk membangun. Sama seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dalam membersihkan sungai gitu. Saat membersihkan sungai, niatnya baik, tetapi tadi itu ada pihak yang menolak perubahan karena sudah terlalu nyaman lah mereka itu dengan keadaan yang sangat lama. Kalau kita ingin desa kita maju, ya kita harus ubah mentalitas ini. Perangkat desa harus lebih terbuka dan siap menerima masukan. Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi pembangunan desa. Lalu musyawarah desa harus benar-benar melibatkan warga, bukan hanya formalitas. Begitu. Jadi sebagai musyawarah nanti harus ada keterlibatan masyarakat dan juga bukan hanya sebatas formalitas yang hanya sebatas hadir lalu tanda tangan. Gitu. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita mau desa kita mau berkembang, kita tidak bisa diam saja. Berani bertanya, berani mengkritik, dan berani terlibat. Pemerintah yang baik itu bukan anti kritik, tetapi yang mau mendengarkan dan memperbaiki. Semoga obrolan yang santai ini bisa membuka wawasan kita semua. Mari kita bangun desa bersama dengan keterbukaan, transparansi, dan keberanian untuk berubah. Oke, sahabat-sahabat semua, silahkan jika ada pendapat lain atau misalkan komentar yang bisa disampaikan, boleh ditulis kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.